Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Padli dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai opini publik dan citra perusahaan. Yang pertama, pengertian opini publik. Opini publik adalah pendapat umum yang menunjukkan sikap-sikap sekelompok orang terhadap suatu permasalahan. Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam menggunakan ide-ide, pendapat, keinginan, kebutuhan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan di dalam penulisan. Adapun ciri-ciri opini publik. Yang pertama, ada isi, arah, dan intensitas tentang opini publik. Ciri ini berkaitan opini publik terhadap tokoh politik, partai, dan pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan. Yang kedua, kontroversi menandai opini publik. Artinya sesuatu yang tidak disetujui semua rakyat. Yang ketiga, opini publik memiliki volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi ini menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tidak langsung. Dan yang keempat, kita tidak dapat mengatakan seberapa lama opini publik itu, tetapi opini publik yang menghasilkan kontroversi sering bertahan lebih lama, seperti dalam kampanye pemilihan umum dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik opini publik. Menurut Seltel dalam Somirat dan Ardianto tahun 2004, menerangkan bahwa sikap didasarkan pada jumlah karakteristik. Di antaranya, yang pertama, individu secara fisik emosional, di mana suatu individu termasuk kondisi, usia, dan status sosial. Yang kedua, kultur, lingkungan dan gaya hidup dalam area geografis tertentu. Misalnya orang Jepang berbeda dengan orang Amerika, atau orang desa berbeda dengan orang kota. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan seseorang. Yang keempat, tingkat sosial posisi di dalam masyarakat, perubahan status sosial yang dimiliki individu. Dan yang kelima, ras, asal, etnik, atau suku. Opini publik dapat dikaji dengan berbagai segi. Yang pertama, difusi. Yang kedua, persistence. Yang ketiga, intensitas. Dan yang keempat, reasonableness. Selanjutnya, sasaran opini publik. Yang pertama, opini publik sebagai kekuatan politik merupakan salah satu format efek dari proses komunikasi politik dengan perspektif mekanistik terutama melalui saluran media massa. Yang kedua, opini publik terdapat pada halayak politik yang menjadi sasaran komunikasi politik. Dan yang terakhir, halayak politik adalah mereka yang sadar untuk terus mengikuti dinamika persoalan politik dan mengambil sikap, pendapat, dan pandangannya. Adapun pengertian dari citra perusahaan. Citra adalah perasaan gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Dalam KBBI, pengertian citra adalah kata benda, gambar, rupa, dan gambaran. Gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Di mana kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya, prosa, atau puisi. Jenis-jenis citra. Yang pertama yaitu citra bayangan, yang kedua citra yang berlaku, yang ketiga citra yang diharapkan, yang keempat citra perusahaan atau citra lembaga, dan yang kelima citra majemuk. Menurut Siswanto Sutojo tahun 2004 dalam bukunya Membangun Citra Perusahaan, citra sebagai pancaran atau reproduksi jati diri atau bentuk orang perseorangan, benda atau organisasi. Citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan atau organisasi. Persepsi seseorang terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Menurut Siswanto Sutojo, citra perusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat. Adapun manfaatnya, di antaranya yang pertama, daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. Yang kedua, menjadi perisai selama masa krisis.
Yang ketiga, menjadi daya tarik eksekutif handal, yang mana eksekutif handal adalah aset perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, menghemat biaya operasional karena citranya baik. Selanjutnya, menurut Siswanto Sutojo tahun 2004, ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan di perusahaan. Yang pertama yaitu citra eksklusif, citra inovatif, dan citra murah meriah. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.